Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, kita bahas bebek lagi. Ternak bebek pemula itu kalau masalah kita bilang rugi itu pasti teman. Kalau kerugian apalagi pemula yang masih amatir seperti saya dulu, maksudnya saya belum pernah tahu tentang bebek kandang karena kan dulunya bebeknya angon lah. Itu kalau di tempat-tempat teman-teman sekitarnya ada orang-orang yang udah ibaratnya mahir dalam beternak bebek atau banyak peternakan bebek, lebih baik tanya-tanya dulu sebelum terjun ke ternak bebek. Karena kalau kita ternak bebek ibaratnya ini langsung terjun itu tanpa ilmu, tanpa modal ibaratnya percaya diri, modal nekat, itu lebih baik pikir-pikir dulu teman. Jadi kerugian awal itu jadi pasti, tapi ada strateginya teman. Karena dari seperti saya dulu, dari kerugian saya, dari berjalannya waktu dalam berternak, kita jadi mempunyai pengalaman. Jadi ibaratnya itu suatu kerugian itu sebagai guru. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik, itu peribahasa yang betul sekali teman dalam beternak bebek. Apalagi kalau bebek itu kan binatang yang ibaratnya susah-susah gampang ya kan, seperti itu. Jadi kalau kita beternak bebek, alangkah baiknya satu, resiko gagal itu pertama itu karena kekurangan ilmu. Terburu-buru memulai beternak tanpa modal ilmu yang kuat tentu saja akan sangat beresiko teman. Jadi dalam beternak bebek itu, baik itu bebek petelur ataupun bebek berdaging, tentu saja perlu ilmu. Jadi Anda bisa belajar lebih dahulu sebelum memulainya teman. Di zaman sekarang ini yang serba mudah ini kan banyak jalan untuk mendapatkan ilmu. Contohnya ada teman-teman bisa mengikuti forum-forum di Facebook, belajar dari YouTube, membaca buku, atau juga bisa berkunjung langsung pada peternak yang lebih dulu memulai usaha ternak bebek kalau memang tempatnya teman-teman banyak. Namun ilmu tidak sembarangan ilmu, perlunya itu memastikan sumbernya yang terpercaya teman. Kalau bisa sih kita setiap tanya kepada peternak, kalau peternaknya bisa di YouTube dia bisa menjawab, dia bisa mengasih solusi, itu ya biasanya tuh benar-benar menguasai. Atau kalau di kampung saya itu kalau ada peternak kita tanya, dia bisa sharing, itu paling senang saya teman. Jadi dia tuh nggak pelit ilmu, jadi ibaratnya tuh ilmu yang bermanfaat. Jadi solusinya ya mantapkan diri dengan ilmu sebelum mulai beternak bebek, itu solusinya. Terus yang kedua itu ada resiko harga pakan melambung, itu berakibat biaya produksi tinggi. Jadi harga pakan yang tinggi terkadang memang menghantui setiap peternak bebek, terutama ternak pemula teman. Jadi saat harga pakan yang tinggi ini muncul, memang tidak bisa dilepaskan dari bahan baku pakan tersebut. Jadi untuk di tempat saya khususnya lah, Indonesia lah, memang masih banyak bahan baku dari pakan bebek berasal dari luar negeri ya kan, kalau di Indonesia atau masih impor lah seperti itu, sehingga tidak menutup konsekuensi saat pada saat nilainya dolar melambung, itu berpengaruh banget teman. Saya pernah beri konsentrat dari harga 450 dulu, malah langsung naik jadi 500 berapa, itu beban banget teman. Jadi solusinya ya kalau harga naik ini ya hitung dengan seksama biaya pakan agar tidak muncul kerugian. Jadi jangan spekulasi dengan pakan alternatif yang belum terbukti hasilnya. Biasanya tuh peternak pemula ini berspekulasi ibaratnya tuh menggunakan pakan alternatif yang teman-teman sendiri belum pernah menggunakannya. Padahal ganti pakan itu dari pakan yang udah pabrikan ke pakan alternatif itu butuh proses, nggak langsung kita bisa mengganti pakan. Karena bebek setiap kita ganti pakan itu masih akan menurun biaya produksi telurnya. Harus step by step, itu solusinya seperti itu. Jadi yang ketiga itu resiko penyakit yang menyerang ternak bebek.
namanya peternak pastilah ya ada penyakit, entah itu ternak apa, bebek, sapi, ayam. Jadi ternak bebek tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya penyakit, teman. Jadi walaupun banyak yang menganggap bebek kebal terhadap penyakit, tidaklah sepenuhnya betul, teman. Perlu diingat, kekebalan bebek terhadap penyakit selain dari imunitas bebek sendiri, namun tetap perlu tambahan imunitas atau kekebalan dari luar, yakni dengan pemberian ini. Kan ada vaksin sekarang, kan vaksin juga sudah diperjualbelikan kan di toko peternakan tuh banyak banget. Tinggal teman-teman pilih aja tuh. Jadi solusinya ya terapkan manajemen kandang yang baik dan disiplin dalam menjalankan vaksin. Jadi kalau memang teman-teman bisa meminimalis penyakit bebek, usahakan, ini solusinya ya, usahakan tuh kandangnya itu yang terkena sinar matahari, tidak terlalu lembab, jadi terang lah itu, jadi hangat seperti itu. Biasanya tuh bebek kalau kandangnya hangat, terus terkena ada sinar matahari, terus airnya berlancar, maksudnya untuk dia minum tuh bersih. Tempat saya kan airnya tuh tak terbatas itu, terus dia bisa berjemur atau lain sebagainya, itu pasti akan sehat, teman. Jadi untuk mengurangi kematian tuh jarang. Beda kalau yang kandangnya udah lembab, petang, gelap lah, udah males. Terus ini lagi ada faktor resiko harga jual. Kadang harga jual panen telur atau daging itu rendah. Itu ya memang di setiap daerah beda-beda ya, teman. Ini kan sebagai gambaran aja sebelum kita menentukan. Jadi faktor-faktor tertentu ya tidak bisa dihindari, harga jual telur maupun daging bebek itu bisa mengalami penurunan, teman. Jadi jika tidak diantisipasi dengan strategi yang jitu, tentu saja resiko kerugian bisa di depan mata, teman. Jadi harga jual yang turun itu bisa diprediksi atau ditebak saat panen sedang melimpah, dan akan ditambah lagi dengan permintaan yang menurun. Jadi waktu yang tepat untuk memanen memang di bulan Ramadan sampai Syawal, saat orang banyak mengkonsumsi daging maupun telur bebek. Kalau di bulan Ramadan memang nggak dipungkiri lah ya, menjelang Syawal tuh banyak sekali pesanan, bahkan sampai kita keteter. Yang pesan tuh kadang ada yang nggak kebagian seperti itu. Kalau saya pribadi loh ya dulu. Jadi bisa juga saat liburan akhir tahun, di waktu masyarakat pecinta kuliner memanjakan lidah ya kan, biasanya untuk menikmati aneka masakan di luar rumah. Itu kadang kan kalau musim liburan atau lain sebagainya itu kan kadang banyak ini ya, permintaan juga telur ataupun ini daging, teman. Jadi solusinya itu atur masa panen dan hitung waktu yang tepat untuk memanen hasil telur bebek atau daging bebek. Jadi kerjasama dengan biasanya, teman, kalau saya dulu kerjasamanya sama pedagang keliling atau teman yang mempunyai rumah makan ataupun yang lain sebagainya. Jadi pada saat telurnya melimpah, kita nggak kerepotan untuk menjual. Jadi kalau kita meskipun skala bebek kita kecil, ternak 50 atau 100, tapi kalau kita udah mempunyai langganan dan itu untuk dipasok ke kita terus, kita tidak akan keteter. Biarpun musim, entah itu bulan Ramadan, entah itu musim liburan, telur kita tetap laris, daging kita juga tetap laris kalau kita mempunyai langganan restoran ataupun lain sebagainya. Jadi kerjasama itu kan bisa dikatakan ya sangat membantu kita kan dalam menjual hasil kita. Jadi kemudian menjualnya itu saat harga mulai, jadi kalau harga mulai merangkak lagi kan tetap ikut naik, teman, biarpun kerjasama. Jadi salah satu faktor yang menentukan produktivitas bebek petelur adalah diantaranya ya adalah masalah pakan ya kan. Jadi pakan bebek petelur yang baik itu diantara yang mengandung kalsium, protein yang cukup. Jadi selain itu, untuk membuat telur mempunyai warna kuning yang pekat, bisa ditambahkan dengan pakan tambahan yang mengandung ini karotenoid, teman. Itu yang ini saya pernah beli konsentrat itu yang contohnya pakan yang mengandung itu adalah tepung atau ini saya lupa kemarin apa tuh, pokoknya di toko itu aja, teman, di toko tempat itu ada. Saya konsentratnya tuh dulunya pakai yang KIP33, terus ada juga yang bilang pakai golden apa itu, lupa lah saya, udah lama banget. Setelah itu
telurnya itu jadi lebih bagus ya, seperti telur omega. Nah, setelah itu juga jagung giling dan berbagai jenis keong emas dan kerang kecil juga bisa diberikan teman untuk itu. Itu telurnya tuh bagus banget teman kalau menggunakan itu. Kadang kan orang takut beli tempat saya ini kok telurnya semua kok merah ya, dikira kita kasih disuntik apa namanya. Orang di kampung ini kan takut, padahal telurnya bagus banget itu warnanya yang merah omega itu. Tapi ada yang takut teman, tapi banyak yang suka. Jadi pemeliharaan bebek petelur itu cukup sederhana teman. Jadi cara ternak bebek petelur bagi pemula itu adalah dengan membuat kandang yang sederhana dan jumlah yang tidak banyak. Itu untuk pemula ya, namanya pemula jangan langsung banyak. Namun walaupun kandang bebek yang sederhana, tetap perlu menggunakan kaidah kandang yang baik teman. Jadi untuk tahap awal bisa memelihara sekitar 50 ekor ya kan, atau untuk latihan lah. Kalau untuk latihan bisa sih teman-teman 10 ekor lah kan, mencoba dulu gimana caranya sebelum, kalau tidak ada mentor di situ ya kan, sebelum kita usaha. Jadi sebelum memulai bisa membuat perhitungan usaha ternak bebek. Jadi hal tersebut cukup penting guna mengetahui jumlah modal yang perlu kita persiapkan teman. Jadi bagi teman-teman mencakup bibit atau bebek yang akan dipelihara itu kita perlu menganalisis teman. Ketika kita beli harga segini, bebek dengan jumlah segini kan kita udah bisa menganalisis. Jadi jika teman-teman memelihara dari DOD atau bibit bebek, maka perlu sekitar 6 bulan untuk dapat memetik hasilnya. Itu kalau dari DOD. Padahal DOD kalau beli itu per boxnya kayak dulu, berapa ya? Dia murah dulu, saya per satunya itu harganya 6.000 untuk yang betina. Saya yang beli yang lokal dulu. Kita minimal order 2 box, per boxnya isinya 105. Yang 5 itu bonus teman. Saya dulu. Jadi sementara jika memelihara bebek siap telur, maka dapat menghasilkan sekitar 1 bulan sejak pemeliharaan. Jadi kalau teman-teman ternak bebek siap telur itu ya memang menunggu, nggak langsung dia bertelur. Kadang penjualnya menjual pada saat umur 5 bulan seperti itu. Ada juga yang langsung bertelur kita beli, malah telurnya bebeknya itu di tempat kita bertelur cuma 1 sampai 2 hari. Setelah itu dia berhenti bertelur semuanya, karena bebek itu kalau pindah kandang itu akan stres dulu teman. Bebek itu binatang yang cepat berstres karena pergantian suasana, pergantian peternak, terus tempat dan iklim dan lain sebagainya, itu dia pasti akan berhenti karena dia mau menyesuaikan tempat yang baru dulu. Seperti itu teman. Jadi teman-teman kalau mau beternak bebek ya itu tinggal pilih mau yang dari DOD atau yang langsung udah jadi. Kalau saya teman-teman yang mau mencoba, lebih baik beli yang umur 5 bulan dulu, yang belum bertelur, jadi menunggu 1 bulan lagi seperti itu. Jadi kita udah tahu ya kan, bebeknya nggak stres. Tapi kalau udah beli yang langsung bertelur itu jangan kalau untuk pemula, karena kalau pindah kandang dia akan berhenti. Memang pada saat 1 hari, 2 hari, 3 hari lah dia masih bertelur, tapi setelah itu dia akan berhenti bertelur. Kalau tidak percaya teman-teman boleh buktikan. Soalnya saya pernah ini juga mengalami seperti itu. Tapi setelah itu saya pernah memelihara dari DOD. Enak teman memelihara dari DOD. Memang banyak banget modalnya untuk biaya pakan. Tapi ini kalau DOD bebeknya kalau sama kita tuh jadi ini lebih jinak-jinak sama kita, karena kan kita merawat dari kecil itu. Jadi teman-teman nggak percaya boleh lihat video saya yang sebelum-sebelumnya yang ternak bebek DOD. Oke teman, jadi kurang lebih ini jadi teman sering-sering dari saya. Jadi ternak bebek itu untuk pemula itu rugi itu pasti, tapi ada solusinya seperti itu. Oke, jadi jangan takut berternak, jangan takut mencoba ya kan, karena pengalaman kegagalan adalah guru yang terbaik itu teman, sebagai motivasi kita untuk lebih baik lagi. Oke, saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia.